Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Baiklah, hari ini Ibu akan menyampaikan video pembelajaran berikutnya dengan materi baru. Silakan kalian menyaksikan video materi berikut ini. Materi kita hari ini adalah kritik dan esai. Nah, kritik dan esai ini apa sih? Kritik dan esai adalah teks kritik adalah teks yang berisi tentang penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif disertai dengan data-data pendukung baik sinopsis karya, alasan logis, dan teori-teori yang mendukung. Dan teks esai adalah teks yang berisi kajian tentang suatu objek atau fenomena tertentu dari sudut pandang pribadi penulisnya, bersifat subjektif dan disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Di dalam kritik dan esai ini terdapat strukturnya. Nah, struktur itu adalah bagian-bagian dalam penyajian kritik dan esai. Pertama-tama, di awal kritik dan esai ini kita harus menyampaikan pernyataan pendapat atau tesis. Nah, ini adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Ketika kalian ingin menyampaikan karya itu bagus, nah bagus menurut kalian itu di mana? Nah, disampaikanlah di dalam pernyataan pendapat atau tesis namanya. Yang kedua ada argumen. Argumen ini adalah data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Nah, ketika kalian menyatakan karya itu bagus, bagusnya di mana? Kalian jabarkan satu persatu. Atau kalian tuliskan alasan kalian kenapa kalian mengatakan bahwa karya itu bagus, ya. Atau karya itu tidak sesuai misalnya. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Itu adalah ringkasan atau pengulangan kembali apa yang sudah kalian sampaikan. Misalnya kalau karya sastra itu atau karya non-fiksi itu baik atau bagus dan sesuai untuk kalian baca, nah kalian jelaskan yang sesuainya di mana. Nah kemudian atau tidak sesuai. Nah tidak sesuai itu dijelaskan yang mana tidak sesuai, misalnya dari bahasanya, dari penyampaiannya, dari ceritanya, atau dari isi di dalam sebuah buku atau karya sastra tersebut. Nah Bu, kalau strukturnya sama tapi kok namanya berbeda, kritik dan esai? Ini loh ya, perbandingan kritik dan esai. Kritik dan esai itu yang namanya kritik itu biasanya kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan kita. Nah, sedangkan esai itu kita menyampaikan pendapat kita terhadap apa yang sudah disampaikan oleh penulis dalam karyanya. Nah, perbandingan kritik dan esai ini bisa dilihat dari segi pengetahuan. Yang pertama, kalau kritik, objek kajiannya adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, misalnya dan sebagainya. Kalau esai itu objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, di dalam kritik ada deskripsi karya. Bila karya berwujud, buku deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Kalau esai tidak ada ringkasan atau sinopsisnya. Ketiga, kritik menyajikan data-data objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Nah, kemudian perbandingan kritik esai ini dapat dilihat juga dalam segi pandangan ya. Yang pertama, kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif, menurut pendapat pribadi penulis esai. Kedua, kritik dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Nah, dia ada kajian teorinya. Kemudian kalau esai itu jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, di dalam kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas secara menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh.
Nah, penjelasan ini dapat kalian lihat di buku pelajaran Bahasa Indonesia, buku siswa, halaman 192 dan 193. Kaidah kebahasaan kritik dan esai. Di dalam kritik dan esai, ini ada kaidah kebahasaannya. Bahasa yang dipakai di dalam kritik dan esai ini seringkali menggunakan bahasa yang seperti apa? Ini penjelasannya. Pertama, kritik dan esai itu banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Artinya, pernyataan yang disampaikan itu harus menarik dan tentunya meyakinkan para pembaca. Kedua, banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Ketiga, banyak menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Misalnya, kalau kritik dan esai itu berhubungan dengan sastra, nah tentunya bahasa yang digunakan bahasa sastra. Namun, jika dia menjelaskan tentang ekonomi, sosial, tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang berhubungan dengan bidang tersebut. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja mental. Khusus untuk esai, menyajikannya menggunakan gaya bahasa yang subjektif. Bu, tunggu dulu Bu, kata kerja mental apa sih? Nah, kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai verba tingkah laku atau kata kerja behavioral yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang terhadap menghadapi keadaan tertentu. Contoh, mendengar, menangis, khawatir, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh kritik sastra. Boleh kalian cek, itu kritik sastra judulnya Masa-masa Sekolah Menengah Atas. Jika kalian tidak sempat untuk mengeceknya di dalam video ini, boleh kalian pause dulu, baru kalian bisa bacanya. Sudah Ibu muat linknya, ada di bawah gambar ya. Nah, kemudian ini adalah contoh esai. Masih di tempat yang sama, Ibu mengambilnya contoh esai judulnya Sastra Penyindir Pemerintah. Sekian video pembelajaran ini, sampai jumpa di video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, kita akan diskusi terbuka di Google Classroom kita ya. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.